Sekarang kita tanya sama calon tong, apakah Anda mempunyai data-data mengenai makhluk-makhluk yang melakukan blind date? Bukan hanya itu saja. Iya, apa aja? Karena itu saja kan hanya bukan. Iya. Sebelum saya menjelaskan apa yang Anda tanyakan, Iya. saya akan memperkenalkan diri saya dari tim riset untuk survei masalah persiapan blind date dan percintaan. Disingkat apa tuh? Terus salah siapa? Ya, pertanyaan ya itu ya. Bicara masalah blind date. Apa blind date? Blind date itu secara kalimat bisa dijelaskan ketika kita berkencan dengan seseorang yang belum pernah kita ketahui secara persis siapa orang itu. Barang-barang mahal. Itu branded, Meng. Itu branded. Selain barang mahal juga bisa buat bikin branded jus itu buah. merek terkenal. Blender itu kalau gol bunuh diri. Blunder. Blunder itu kalau bulat. Balonku, ya. Susah dikasih tahu. Lanjut, calon tong. Baik. Sekarang dari cara blind date itu ada dua. Apa aja caranya? Internal dan eksternal. Apa sih kok blind date ada internal, eksternal? Supaya Anda tahu, internal itu dari keinginan dia sendiri untuk melakukan blind date. langsung kepada orangnya. Iya. Kalau dari eksternal itu contohnya seperti apa yang diperagakan di segmen pertama tadi. Ada acara yang mengatur perjodohan dan Anda ikut. Oh, itu eksternal. Itu eksternal. Iya. Ada juga yang dijodohkan. Iya. Itu sebenarnya dalam kategori blind date. Kita belum tentu tahu orang yang dijodohkan kepada kita sebelumnya. Iya. Tapi keuntungan dari dijodohkan adalah satu yang pasti. Apa? Kita tidak pernah salah pilih. Gimana? Loh, Gimana, dari mana? Iya memang nggak dijodohkan tuh nggak mungkin salah pilih. Misalnya cocok, berarti kan nggak salah pilih. Ya kan? Kalau nggak cocok? Ya nggak salah pilih. Yang salah kan yang jodohin salah milih. Kitanya nggak salah. Oh iya benar. Ibu bisa ngomong yang bener nggak? Jadi orang semua nggak terkontaminasi. Emang mau ngomong apa? Nah tadi segala jodoh dijodohkan. Ini ngapain bawa ginian? Biarin, gue mau dikamplak ya dikamplak, biarin aja. Cinta, jangan begitu dong cinta. Bukan Rangga. Orang nggak apa-apa kok mau dimarahin Mas Rangga. Meng, bisa dikampak dua-duanya nggak? Ini saya lanjutkan nih. Iya. Perjodohan itu sejak ada perjodohan. Adanya perjodohan itu sejak ada yang dijodohkan. Iya. Ada yang dijodohkan sejak ada manusia. Jadi intinya perjodohan itu ada sejak ada manusia. Itu. Tapi yang perlu diwaspadai blind date itu. Ini kita ngomongin apa? Ini kita ngomong apa sih sebenarnya? Udah ikut saya aja, udah ikut saya. Iya. Blind date itu memicu banyak terjadinya pacar gelap. Apa gelap? Pacar gelap? Kenapa? Karena blind date gelap loh blind date itu. Enggak dong, blind itu karena ketemunya aja. Oh, blind itu apa? Blind buta. Gelap nggak? Enggak. Ada yang suka ada sinar-sinarnya dikit Pak ya. Iya. Tetap aja gelap, nggak jelas. Cuma masalahnya, kalau ada tanya plus minus dari blind date ini saya kira Udah nggak bisa lagi plus minus. Isi- Kecuali trahum apa ya? Penyakit ini mata, bukan ngomong masalah mata, Meng. Ini plus minus itu keuntungan dan kekurangan. Iya. Kelebihan dan kekurangan. Ada dua tipe blind date. Apa tuh? Yang pertama, kita tidak ada bayangan dan tidak mengenal sedikit pun tentang orang yang akan kita kencani atau kita temui. Yang kedua, kita belum pernah ketemu sama sekali dengan orang itu. Ya, itu ada dua tipe. Iya. Tapi kita sudah pernah berkomunikasi lewat sosial media atau lain sebagainya. Makanya butuh tips supaya kita aman. Karena kita minim informasi terhadap orang yang Kita mau ketemuin. kita mau temuin. Ada tips. Yang pertama, Iya. jangan pernah memiliki harapan terlalu tinggi. Benar itu. Karena siapa tahu dia pendek, ya kan? Terus, jangan pernah membuat kencan pertama di tempat. Kalau kita mengatur kencan pertama misalnya, mau ketemuan pertama kali. Jangan memilih tempat yang kita tidak tahu tempatnya. Ya iyalah, gimana? Ini loh, kesulitannya akan bertambah. Ya gimana mau ketemu orangnya di tempatnya di mana nggak tahu?
Kan kalau kopi darat ketahuan dulu tuh tempatnya di mana, kamu pakai baju apa, rambut kamu segimana, sepatu kamu apa, ada ciri-cirinya. Sehingga kadang-kadang juga di situ sudah tidak ada kejujuran. Biasanya dia pakai baju apa karena takut kecewa. Ya kan? Kadang-kadang dia menipu dirinya sendiri gitu. Dia ngomongnya dia pakai baju biru padahal dia enggak gitu. Dia nyari-nyari yang dia juga sama, dia juga nggak pakai seperti itu. Jadi akhirnya nggak ketemu tuh orang. Maksudnya enggak ini apa nih Pak nih? Dia tadi pakai baju biru terus enggak pakai baju maksudnya. Enggak, maksudnya ganti dia pakai baju hitam padahal ngomongnya nanti dia pakai baju biru. Nah, gitu. itu tips yang ketiga. Nah, tips Jangan pernah pura-pura jadi orang lain. Nah. Karena orang lain belum tentu mau berpura-pura jadi kita. Gitu loh. Iya beneran. Jadi supaya Apa sih dia tuh? ini tips. Iya tips tapi kan nggak usah ngomongin orang. Yang penting kita nggak jadi orang lain gitu. Karena orang lain kan belum tentu mau jadi Nggak kita. usah ngomongin orang lain, biarin aja udah. Ayo kita pergi. Mau kemana? Mau fitness dia Pak. Pak Jawa, ini botol minumnya di bawah nih. Kita sembarangan orang lagi ngomeng. Ngomong. Saya ngomong sama komeng. Yang terakhir pesan saya Pak. Ya. Bu. Alung ibu jatuh. Alung. Ya. Orang kok bikin ribet. Apa Intinya tadi yang apa? terakhir? Anda tahu nggak? Ini ada hal yang aneh yang saya temui di survei saya. Anda tahu nggak? Ukuran sepatu itu ternyata berpengaruh saat blended. Hubungannya apa sama Paul? Nah, nih misalnya, Anda punya ukuran sepatu nomor berapa? 41. Itu akan berpengaruh kalau Anda pakai sepatu ukuran nomor 46 saat blended. Ya siapa yang suruh Pak pakai ukuran sepatu kegedean? Nah, jadi ukuran sepatu itu pengaruh. Ya enggak lah, Cak. Kan itu pakainya 41 ya 41 aja. Lu ngapain pakai nomor 46? Makanya pengaruh ukuran sepatu itu harus yang pas. Lu nggak blended juga ukuran sepatu itu pengaruh. Loh, enggak Pak. Karena lu kalau nggak Lionel blended- Messi main bola pakai ukuran yang 46, dia padahal misalnya pakai 43. Nggak mungkin. Nggak mungkin ngegolin. Nggak mungkin karena dia pasti diingetin sama teman satu timnya. Kalau Anda blended kan sendirian, nggak ada Iya, yang iya. ngingetin. Anda nggak tahu sepatu kegedean atau enggak. Masa nggak tahu orang longgar Pak ya? Iya. Lo nggak tahu, saya aja sering pakai nomor 41 padahal kaki saya 46. Jangan sama-samain dong lu sama gue. Emang gue siapa lu? Iya. Tuh dipanggil tuh Jennifer. Terus yang terakhir Pak, Apa? bawa bekal secukupnya. Ngapain bekal lu botram? Bukan, maksudnya uang secukupnya. Oh, uang, iya. Bawa kartu identitas secukupnya. Karena takutnya orang yang kita temui itu ternyata tidak membawa apa yang kita bawa. Uang. Gimana maksudnya uang? Ya kita bawa apa? Uang. Ternyata dia nggak bawa uang. Iya. Makanya kalau kita banyak-banyak dia pasti minta. Makanya bawa secukupnya. Pak udah ke yang lain Pak. Jadi Iya, tambah iya. repot nih. Ya, bingung Nih, gua. iya, Iya ditanya benar-benar. Iya. Kalau sepatu, sepatu lagi tadi. Kalau kartu identitas secukupnya apa kartu identitas ya kartu identitas. Nah, kartu identitas bawa secukupnya. Nggak perlu bawa kartu keluarga, kartu orang tua, nggak Ya perlu. iyalah ngapain Kartu juga, pintar, repot. kartu sehat, nggak perlu. Kita- Yang terakhir Pak. Tadi udah terakhir. Oh tadi yang terakhir? Udah. Nah, terus Bapak nanya apa Lo lagi? barusan kamu udah. Sekarang ke Fitrop udah. Di Beijing, Beijing. namanya Love Supermarket. Ini supermarket cinta yang khusus untuk orang yang mencari jodoh. Ini ada bisa kita lihat di Cina sana. Oh ini nih. Ah, seperti ini. Di sini dipajang foto-foto profil-profil orang dan siapa yang datang ke situ untuk mencari jodoh siapa kira-kira yang pas, kemana harus menghubungi. Dan Anda tahu, ini didirikan sejak November tahun 2009. Jadi 2008 belum ada. Kan 2009. Iya. Dan sejak 2009 dia sudah berhasil menjodohkan 50 pasangan lebih. 50 pasangan lebih. Lebihnya belum ada. 50 aja ya. 50 berarti aja ya. pasangan. Iya, iya. Tapi lebih. Iya, dari Kalau- tahun 2009. Tahun 2009. Berarti kurang efektif kalau hanya enggak, Pak. 50 ya. Oh, enggak, ini sangat efektif. Loh, kan Karena dari ini 2009? November 2009, awal November. Iya. 2009 dia tutup tanggal 5 November 2009 juga. Jadi 5 hari itu 50 pasangan efektif.
Ya iyalah kalau itu cuma 5 hari, sekarang udah nggak ada berarti ini. Buka lagi. Gimana Sampai sih? sekarang. Dan ini salah satu perkembangan bahwa ternyata ada supermarket khusus untuk jodoh. Bukan hanya biru jodoh. Ini sekedar informasi buat saya ya. Iya. Oke, saya mau tanya sekarang sama Pak Komar. Kalau di Islam tuh ada yang namanya ta'aruf. Ya itu juga kayak blind date ya. Tetap walaupun kita sebenarnya sudah dijodohkan oleh orang, tetapi kita nggak tahu. Tetapi kita mempercayakan kepada orang-orang yang kita percaya untuk melihat seperti itu. Ya, Sama tanya, juga. Pak, tanya dulu dia ngerti nggak ngeliatin Bapak sampai begitu? Iya, iya, iya. Ngerti ya Pak ya? Iya. Paham sedikit Pak. Iya. Jadi memang dalam tradisi di dalam Islam Iya. itu tidak ada istilah pacaran. Iya. Nggak ada pacaran. Tidak ada. Betul. Yang ada hanya antar orang tua saling mengenalkan, kemudian ada kesepakatan untuk menjodohkan. Lebih banyak seperti itu. Nah, ketika setelah akad nikah resmi menjadi suami istri, baru dia ada pacaran. Iya. Penjajakan ya. Mematangkan Iya. bagaimana supaya klik hubungan suami istri itu. Jadi lebih banyak blendednya, ya, kencan buta yang tidak dilakukan antara laki-laki dan perempuan Iya. itu karena dilakukan oleh orang tuanya. Gitu. Jadi sudah ada kesepakatan antara orang tuanya ya. Iya. Dan zaman dahulu itu sering sekali orang yang namanya ada perjodohan. Perjodohan sering. Dan kelihatan sekali kalau misalnya sekarang juga orang yang berpacaran tidak menjamin mereka bisa menjadi sebuah keluarga yang sakinah seperti itu ya. Kadang-kadang juga mereka bisa bercerai seperti itu. Tapi orang yang dulu dijodohkan juga ternyata bisa langgeng. Langgeng. Jadi Pak, kalau Datuk Maringgi itu blended juga, Pak. bukan blinded kalau itu karena memang terlibat hutang. Itu. Ini yang seperti terjadi kepada Jennifer ya. Bukan begitu ya. Ya, ini Jennifer ini waktu ini terlibat hutang atau gimana? Terlibat perampokan? Terlibat teroris, Pak. Teroris, kayak gini. Utangnya, Pak, yang terlibat. Hutang. Barangan aja ngomong Sembarang. teroris. Iya, nah, Katanya iya aja. Terus kapan kita rencana ke KUD nih? KUA. KUA. Maunya kapan? Makanya saya mau nanya, Nah, sama Masih ada Rangga. impus nggak sih, Pak? Impus? kapan kita bisa nikah? Kalau kita bisa udah Udah nikah, diresmikan. kita bisa pergi berbulan madu. Maunya kemana bulan madu? Maunya pengennya ke Eropa. Oh. Gila. Ke negeri apa? Di kota mana yang mau dituju? Ukraina yang lagi Di perang mana? ya. Mau Lagi perang. kan Eropa juga itu. Yang aman dong, yang aman. Finlandia, Norwegia, Ya. atau Oh, ke mau kutub situ. utara kita. Mungkin mau ini ke segitiga Bermuda, bagaimana? Pak, kesedot dong, Pak. Pesawatnya nanti, Pak. Kang Denny, Ah, Kang ya. Denny, ada informasi dan perlu kita apresiasi Ibu Jennifer ini. Iya. Aslinya usianya Kang Denny tahu? Oh, belum tahu saya. 85 tahun. 85 tahun, luar biasa. Luar biasa. Masih energik, dia sehat. Alhamdulillah. 85 tahun ya, honor ini ya. Alhamdulillah. Jennifer luar biasa, moga-moga selalu sehat terus Amin. ya, bisa menghibur Amin. masyarakat Indonesia ya. Mudah-mudahan eksis terus. Amin, amin. Iya, saya doain untuk Ponori pokoknya ya. Amin. Oke. Ponori. Ponori, astaga, Nikita. Nikita Willy. Nah, Nikita Willy. Iya. Saya kira Mirzani, Pak. Ya, Saya kira Mirzani loh dari tadi. Nikita Mirzani. Iya. Bukan, ini Nikita Nori. Di sini ada tatonya ya Nori di sini. Bukannya tato. Apa? Mano. Oh, silakan Kang Mamang. Satu.